Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Belum lama ada pasukan berani mati. Nggak asing gitulah ya. Tapi yang kali ini guys, pasukan bawah tanah Jokowi. Ngeri sekali. Pasukan bawah tanah. Ini beneran dari bawah tanah atau gimana nih? Konsepnya gimana gitu loh. Terus kapan terbentuknya gitu ya? Kenapa kok ini jadi rame? Karena pasukan bawah tanah ini melaporkan Bung Roy Suryo mengenai statement dari Bung Roy yang mengatakan bahwasanya 99,9% akun Fufafa itu milik Gibran. Dan itu sudah sering sekali ya diucapkan melalui channel YouTube ILC, begitupun di podcast-podcast lainnya. Nah, dari kata-kata Bung Roy itu akhirnya pasukan bawah tanah Jokowi ini berinisiatif untuk melaporkan dan meminta Bung Roy membuktikan. Ini lucu lagi guys. Lah selama ini kan yang diomongkan sama Bung Roy itu bukti semua. Kenapa gak dilihat dulu, gak diperhatikan dulu ya kan? Dan juga berkat pasukan bawah tanah ini yang telah melaporkan Roy Suryo, akhirnya netizen mengatakan bagus. Bakal ada uji forensik digital untuk membuktikan pemilik akun tersebut. Karena sebenarnya rakyat ini hanya ingin mengetahui siapa di balik akun Fufafa itu, tapi yang membuktikan harus pemerintah. Agar apa ya? Itu tadi, agar nggak dibilang anak abah lah, nggak dibilang kaum sakit hati lah dan lain sebagainya gitu loh. Jadi nanti kalau memang pemerintah bisa membuktikan di balik siapa akun Fufafa tersebut, tentu masyarakat akan lega dan legowo pastinya ya kan, asal jangan mengkambing hitamkan orang lain. Oke teman-teman semua, kita lihat nih tanggapan dari Bung Roy Suryo. Ini dia videonya. Roy Suryo dilaporkan usai bilang Fufafa milik Gibran. Netizen, bagus, bakal ada uji forensik digital. Yang saya laporkan adalah Roy Suryo karena dia menyampaikan 90% milik Mas Gibran. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1x24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut. Roy Suryo adalah senior yang baik, memberikan contoh yang baik, bukan membuat gaduh. Kemarin saja dia bikin berita hoax. Ini Fufafa diciptakan buat apa seperti ini? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hanya mengatur 4 simbol negara yang tertuang di dalamnya. 1. Bendera merah putih pada pasal 35. 2. Bahasa Indonesia pada pasal 36. 3. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pasal 36A dan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pasal 36B. Lantas, undang-undang mana yang mengatur atau menyebutkan bahwa wakil presiden adalah lambang negara? Bangun, dungunya jangan kelamaan. Masa kalah pinter sama ponakan gue yang kelas 1 SD? Ya tentunya hal itu diketawain lah ya sama Bung Roy gitu ya. Bahkan beliau mengatakan ya, saya juga baru dengar ada pasukan bawah tanah yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan membuat laporan lucu ini, kata Bung Roy ya. Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada media pada Jumat 27 bulan 9 2024. Lebih lanjut, Roy menyindir kelompok tersebut dan menyarankan mereka untuk lebih banyak belajar khususnya mengenai simbol negara. Ini lucu juga ini. Karena pernyataan mereka ya, mereka perlu belajar dulu sejak kapan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara diganti dengan wakil presiden terpilih yang bahkan belum dilantik, sindirnya. Ini kocak juga ini ya. Aduh, munculnya kapan, terbentuknya kapan, tiba-tiba muncul malah main melapor-laporkan saja. Mereka minta bukti padahal selama ini yang dikatakan oleh Bung Roy itu adalah bukti semua. Sebenarnya itu rakyat itu bukan benci membongkar ini semua gitu loh, melainkan ingin membantu pemerintah gitu. Masa iya sih calon presiden terpilih nih ya, tinggal dilantik, terus ada yang menghina secara brutal gitu, kita diem saja kan? Ini lucu dan konyol ya nggak sih?
Maka dari itu netizen kompak untuk membongkar ini semua gitu loh. Memang di situ Bung Roy mengatakan 99,9% itu milik Gibran. Ya makanya buktikan saja gitu kan. Nah berita yang kedua nggak kalah kocak juga nih ya. Ade Armando, jika benar Gibran adalah pemilik akun Fufafa, ya memang kenapa? Ini kata-kata orang yang sudah menyerah sih kayaknya ya. Lagian juga beliau kan dosen, kok bisa gitu loh bicara seperti ini gitu kan. Beliau juga mengatakan ya itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Kalau itu memang ditulis Gibran, sangat mungkin dilakukan dalam konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo yang dulu yang luar biasa tajam di masa itu tambahnya gitu ya. Oke, kita lihat komentar dari netizen. Emang kenapa katanya? Ini dosen loh yang ngomong. Waktu Rocky Gerung bilang Presiden Jokowi adalah bajingan tolol, dia bilang gak pantas. Dia bilang Rocky adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Karena itu dia layak dikecam dan dihina balik. Kenapa gak pakai sudut pandang yang sama? Bahwa jika benar Fufafa adalah Gibran, maka Gibran adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Emang boleh Wapres tak mengenal adab dan bodoh? Dan beda antara Rocky dan Fufafa. Objek yang dihina oleh Rocky adalah Presiden. Sedangkan Fufafa menghina banyak orang secara personal. Bukan cuma Prabowo, artis-artis yang gak ada kaitannya pun dihina, yang bahkan masuk kategori fitnah dan pelecehan seksual. Dia bilang anak Prabowo adalah homo. Apa dasarnya coba? Kalau anak Prabowo laporan itu boleh nggak? Kalau artis-artis yang dilecehkan mau lapor boleh nggak? Boleh dong. Masih nanya emang kenapa? Dosen kok logikanya sungsang. Nah benar sekali ya, kata-kata Ade Armando untuk Bung Rocky Gerung sekarang malah justru tertampar dengan kata-katanya untuk akun Fufafa ya. Beda orang, beda statement. Senjata makan tua nih. Kita lanjut lagi guys. Pamir, bikin konten ya. Bocah monyet. Semakin dihujat semakin jadiin meme. Keren ya? Keren. Gini nih, gue pengen kasih tahu. Abangnya juga sama kayak gitu. Lu tahu foto dia yang dijadiin meme tuh netizen, dipasang di kantor PSI itu yang muka pelongo ya. Terus postingan kemenangannya tuh diposting di akun dia yang 58% lah, bling-bling sayur lah ya kan. Dan baju bling-bling sayur diposting. Gue ngerinya begini, ketika sesuatu itu dilakukan oleh seorang wakil presiden nih, gue lagi nungguin nih, entar lu demo tentang kelaparan, tentang semua yang menyesarakan lu dah. Terus tahu-tahu aksi demo lu tuh dibikin baju, masyarakat saya kelaparan. Terus lu demo tentang penggusuran, dia bikin baju lagi tuh, saya adalah tukang gusur. Gimana, enak gak? Gue lagi nungguin aja, mungkin ntar bakal ada saatnya kayak gitu tuh ya. Semua keluh kesah lu dijadiin meme buat dia. Gue bingung kadang-kadang sama Mulyo yang ono. Giliran makan-makan ya, kambing guling, makan enak, yang diajak influencer. Buset, giliran mangkrak. Bawa-bawa rakyat. Ampun dah, rakyat mah giliran enak aja dah, baru dah ditegur-tegur. Ampun dah si Mulyo. Jangan begitu apa. Pas segitunya sama rakyat. Udah gitu banyak juga yang masih percaya aja masih Mulyo. Aduh, yang mulia kan itu anu ayam tuh, mulia. Asal lu tiup nih, anu ayam mulia. IKN muncul tiba-tiba tanpa janji kampanye. Itu ambisi pribadi, diajukan ke DPR, disetujui DPR, terus dari persetujuan itu, Mulyono mengklaim disetujui seluruh rakyat Indonesia. Yang bener aja lah. Kalau begitu logikanya, berarti seluruh rakyat Indonesia tidak menghendaki undang-undang perampasan aset. Karena DPR sampai sekarang belum membahas RUU perampasan aset. Yang bener aja lah. Tanda-tanda proyek mangkrak gini nih, nggak mau disalahin sendiri. Waktu seneng-seneng yang diajakin influencer, giliran mangkrak ngajakin rakyat diasmu. Aduh, kacau sekali ya guys. Komentar netizen ini bener banget gitu ya. Bener banget, pelan tapi menyakitkan. Dulu waktu bangunnya nggak ngomong-ngomong sama rakyat, pas senang-senang bawa influencer, giliran
bakalan mangkrak, baru deh ngajak-ngajak rakyat. Itu tandanya nggak mau disalahin sendirian ya. Sekian dari gua Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.